Shalom teman-teman semua, bertemu lagi dengan kami berdua di PA Online ya Mas ya. Iya. Di hari ini tanggal 16 Mei 2020. Terus Gimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat-sehat? Kiranya semoga semuanya sehat-sehat selalu dan terus diberkati Tuhan dan terus semangat untuk ya mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti baca Alkitab di rumah atau mungkin dengerin renungan-renungan online mungkin dari yang lain. Tapi tenang aja, kali ini kita sudah bikin PA online. Jadi nanti di subscribe ya di channel di Gereja Eko Kapti, GKJ Eko Kapti, dan juga tiap minggu nanti kita akan adakan PA online. biar ngisi ya, biar nggak rebahan terus. Biar nggak rebahan terus. Ya, jadi kita mau mulai PA online-nya hari ini dengan pertama kita naikkan pujian dulu. Aku naikkan situ. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ya, terus kita Ya, saat ini kita akan berdoa bersama untuk kemuliaan. Mari saya nyatakan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas keadaan saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami alami, apa yang kami rasakan saat ini ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan bersama-sama bersekutu bersama meskipun dalam daring online ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, Tuhan kiranya Engkau memberkati juga teman-teman yang di sana yang mengikuti juga ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya Engkau yang membuat hati kami mengerti ya Tuhan, membuat pikiran kami terbuka ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya Engkau yang membuat Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan oleh pembicara kali ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman remaja dan pemuda dimanapun teman-teman berada. Kita bersyukur kali ini kita bisa bersama-sama di dalam persekutuan online. Ya, kita akan mengawali renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau menolong kami untuk bisa bersama-sama bersekutu sekalipun tidak bisa bertatap muka dengan langsung. Tuhan tolong kami supaya waktu ini kami bisa belajar firman Tuhan dengan sederhana, dengan jelas, dan kami bisa mengerti firman itu untuk kami lakukan. Tolonglah kami semua, dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman semua, kita semua mengalami keadaan yang tidak terduga.
pandemi corona ini. Dan tentu itu memberi dampak perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ibadah kita berubah, tidak bisa bersama-sama di gedung gereja, persekutuan juga tidak bisa berlangsung secara tatap muka. Kemudian studi kita juga berubah. Teman-teman yang bersekolah dan kuliah di rumah, teman-teman yang bekerja, bahkan juga ada yang bekerja di rumah, ataupun jam bekerjanya berubah. Nah, ada banyak perubahan. Secara ekonomi juga memberi dampak. Kemudian secara relasi dengan orang kita dibatasi, tidak bisa banyak berjumpa dengan orang. Kemudian secara kejiwaan itu pasti juga memberi dampak yang besar. Nah, teman-teman, dari semua perubahan-perubahan yang ada, studi, ekonomi, itu semua adalah hal-hal yang sifatnya bisa berubah. Hal-hal yang sifatnya bisa berakhir, bisa lenyap. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat satu hal yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Saya mengajak teman-teman untuk membaca dari 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Teman-teman semua hal bisa berubah, bisa menjadi kering, bisa layu, bisa lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu yang tidak pernah berubah. Lantas bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang tidak berubah sampai selama-lamanya, yaitu firman Tuhan itu? Teman-teman, kalau kita mengejar sesuatu yang sifatnya bisa berubah dan bisa lenyap, ya kita perlu bersiap-siap. Sewaktu-waktu kita akan kehilangan apa yang kita kejar itu. Tetapi ketika kita mengejar sesuatu yang nilainya tidak berubah, selama-lamanya tetap, yaitu firman Tuhan, tentu kita akan mendapatkan kekayaan dari firman Tuhan itu selama-lamanya. Lantas bagaimana caranya kita bisa menikmati kekayaan firman Tuhan itu? Nah, teman-teman, saya akan membacakan ayat yang kedua dari Ulangan 17 ayat 19. Saya bacakan Ulangan 17 ayat 19. Itulah yang harus ada di sampingnya. Haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Teman-teman, firman Tuhan itu untuk dibaca, untuk kita taati. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Seumur hidup kita perlu untuk membaca dan mentaati firman Tuhan. Nah, lalu apa yang kita temukan? Apa yang kita dapatkan kalau kita membaca dan mentaati firman Tuhan itu sampai seumur hidup? Saya akan bacakan dari Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa sekali. Firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam, yang ditaati, sehingga apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan itu akan kita lakukan dengan hati-hati. Dan hasilnya nanti adalah semua perjalanan itu akan berhasil dan akan beruntung. Luar biasa sekali. Nah, lalu bagaimana itu bisa kita lakukan? Apa hubungannya itu dengan keadaan yang berubah sekarang ini oleh karena pandemi corona ini?
teman-teman, ada dua hal yang kita bisa lakukan dalam memanfaatkan, dalam menggunakan kekayaan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu bisa kita baca, yang pertama, untuk kita bisa mengerti secara keseluruhan ke-66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, untuk kita bisa mengerti secara keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa membaca untuk kita merenungkannya hari demi hari, untuk bisa kita mengerti tiap-tiap bagian kecil. Jadi ada dua hal yang tidak bisa digantikan. Kita perlu mengerti secara luas, tetapi kita juga mengerti perbagian untuk kita terapkan hari demi hari. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengerti secara keseluruhan dari Alkitab itu? Saudara-saudaraku, tentu kita tidak mungkin akan memastikan bisa mengerti seluruh isi Alkitab tanpa kita membaca keseluruhan dari Alkitab itu. Maka, apa yang harus kita lakukan? Tetapkanlah waktu untuk kita bisa membaca Alkitab itu secara menyeluruh dan urut. Sebagai gambaran, teman-teman, kalau teman-teman bisa membaca Alkitab itu sehari 5 pasal, teman-teman akan selesai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dalam waktu 8 bulan. Teman-teman bisa menghitung sendiri seberapa banyak kita akan membaca satu harinya dan berapa lama kita akan menyelesaikan ini. Lalu teman-teman bisa membaca mulailah dari Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Teman-teman mungkin akan merasakan kesulitan ketika teman-teman membaca mulai dari Perjanjian Lama. Kenapa? Karena gap waktu, budaya, latar belakang antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ya lebih dekat dengan Perjanjian Baru. Tentunya kita lebih mudah mengetahui apa yang jauh lebih muda daripada yang jauh lebih tua. Nah, bukan berarti kita sedang membedakan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi kita sedang mengusahakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembacaan Alkitab kita. Bacalah dari Matius sampai Wahyu, lalu bisa diteruskan dari Kejadian sampai Maleakhi. Nah, teman-teman, di sepanjang pembacaan ini teman-teman bisa memberi tanda khusus kalau kita mencatat hal-hal tertentu ataupun mencatat kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan. Nah, kemudian kalau sudah selesai membaca satu putaran, artinya tadi misalkan dari Matius sampai Wahyu, lalu Kejadian sampai Maleakhi, jangan puas, jangan berhenti sampai satu putaran itu. Bacalah lagi berkali-kali. Teman-teman bisa menggunakan Alkitab dengan terjemahan-terjemahan yang berbeda untuk bisa memperkaya pembacaan Alkitab kita. Ya, ini adalah hal yang pertama untuk kita membaca dan mengerti keseluruhan Alkitab. Lalu untuk hal yang kedua, untuk kita bisa merenungkan tiap bagian dari Alkitab itu, kita bisa membaca satu perikop. Satu perikop itu satu judul ya. Satu judul, satu bagian dari topik tertentu, bukan satu pasal, yang itu bisa direnungkan setiap pagi. Bahwa kita bangun tidur, berdoa, lalu membaca satu perikop. Untuk apa? Untuk direnungkan, lalu untuk dilakukan. Nah, kalau teman-teman kesulitan di dalam membaca, merenungkan secara mandiri, teman-teman bisa menggunakan buku-buku renungan harian. Ya, atau secara online sekarang banyak sekali. Teman-teman bisa menggunakan warung sate kamu, teman-teman bisa menggunakan santapan rohani. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Tapi ingat, teman-teman harus membaca ayatnya terlebih dahulu, bukan membaca renungannya, tapi tidak membaca Alkitabnya. Ini. Oke. Jadi dua hal ini akan menolong kita untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dua hal ini tidak bisa digantikan. Kita perlu membaca secara keseluruhan, tapi kita juga perlu membaca bagian demi bagian untuk dilakukan setiap hari.
Nah, teman-teman, kita juga bisa melihat ada beberapa aplikasi yang dibuat oleh yayasan-yayasan Kristen untuk menolong kita bisa mengerti Alkitab itu secara luas. Salah satunya teman-teman bisa melihat di Instagram Sabda Komik, @sabdakomik. Ya, di situ ada komik-komik dari kisah-kisah di Alkitab. Teman-teman bisa melihat di Instagramnya dan ada link di websitenya. Tentu bisa download komik-komik dalam bentuk PDF ataupun video. Itu akan menolong Anda untuk mengerti cerita, gambaran di dalam Alkitab seperti apa. Nah, tentu mungkin akan muncul persoalan-persoalan. Misalkan, wah, saya malas membaca. Teman-teman, yang kita perlukan adalah kita perlu komitmen. Satu komitmen, tetapkan waktu. Teman-teman perlu menetapkan waktu. Setiap hari jam sekian sampai jam sekian saya akan membaca Alkitab. Atau teman-teman juga perlu menetapkan target. Target itu akan sangat penting. Saya akan selesai membaca sampai berapa bulan. Itu perlu kita buat supaya menolong kita untuk setia dengan target itu. Ini kalau masalahnya kemalasan. Lalu kalau mungkin kita bertanya begini, saya tidak mengerti, saya sudah membaca tapi tidak mengerti. Nah, teman-teman, setialah membaca berulang kali. Tadi dikatakan, bacalah itu seumur hidupmu. Kita bisa memanfaatkan pembacaan kita berulang kali itu. Tuhan pasti akan menolong teman-teman untuk mengerti. Nah, tetapi teman-teman juga bisa mempunyai teman-teman atau sahabat-sahabat yang juga berjuang belajar bersama. Nah, milikilah sahabat-sahabat rohani yang seperti ini, atau pemimpin-pemimpin rohani yang akan menolong teman-teman untuk bisa belajar secara teratur. Oke. Nah, kemudian kalau ada persoalan lagi, kita berhenti di tengah jalan. Sudah dimulai dari Matius, Markus, Lukas, dan berhenti. Nah, teman-teman, jangan merasa gagal, kembali bangkit kembali, kita mulai lagi, targetnya kita perbarui, kita disiplinkan. Saya yakin ketika teman-teman punya niat, punya hasrat yang besar, komitmen untuk membaca Alkitab, mustahil kalau Tuhan tidak menolong teman-teman untuk mengerti, menolong teman-teman untuk berjuang membaca dan mengerti dan melakukannya. Selamat mencoba, kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami tahu bahwa segala yang di dalam hidup kami itu akan berubah. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, tolong kami semua, remaja dan pemuda dimanapun kami berada, supaya kami memperjuangkan, supaya Tuhan memberi kekuatan dalam diri kami untuk kami setia mengerti firman Tuhan itu dengan cara membacanya setiap hari secara urut, secara menyeluruh. Tolong berikan kami kekuatan, Roh Kudus yang menggerakkan kami meneruskan komitmen kami ini untuk kami bisa membaca setiap hari sehingga kami bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab itu. Bahkan bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali supaya kami mengerti, supaya kami berjalan sesuai dengan perintah Tuhan dan hidup kami akan berhasil, beruntung. Oh Tuhan, tolong kami juga untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Bagian-bagian kecil, perikop-perikop kami pelajari, kami renungkan untuk kami terapkan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam persekutuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke, sampai berjumpa di persekutuan kita di lain waktu. Tuhan memberkati teman-teman semua. Terima kasih Mas Firman untuk firman-Nya hari ini, dan kiranya firman-Nya hari ini tuh nggak hanya didengerin dan dilihat aja ya, semoga juga dijalani di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Oh ya, tidak lupa tadi sempat lupa juga kalau temanya hari ini itu adalah tidak pernah lelah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi sesuai dengan firman-Nya yang disampaikan tadi ya, itu sesuai firman-Nya. Dan selanjutnya kita mau pujikan lagu untuk Tuhan, doa kami.
untuk setiap rencanamu dan rencanamu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua kegemaran, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan terang kemuliaan-Mu. Indonesia, kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau berdoa penutup PA hari ini ya, sehat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan pada hari ini mengantarkan PA secara online untuk teman-teman ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan yang sedang dilanda wabah corona. Kiranya Engkau yang pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan dari segala cobaan ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kembali keadaan bangsa ini supaya kami dapat beraktivitas kembali ya Tuhan seperti biasanya tanpa ada halangan dan hambatan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami dan teman-teman kami di rumah yang saat ini masih menjalani studinya ya Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap kami ya Tuhan dapat menjalankan studi kami, sekolah kami ya Tuhan, walaupun secara online. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati kami semuanya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan juga berkati untuk kami yang bekerja ya Tuhan, untuk kami yang bekerja dari rumah, juga untuk setiap kami yang harus bekerja juga di luar rumah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau tetap tuntun setiap kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala halangan ya Tuhan, jauhkan kami dari penderitaan wabah corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, yang ada di rumah maupun ada di luar kota ya Tuhan, mungkin tidak dapat mudik ke sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, Engkau kuatkan setiap kami menghadapi masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini ya Tuhan. Engkau berkati dan tuntun kami selalu ya Tuhan. Hari ini kami akan mengakhiri PA online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami
kami ya Tuhan, supaya rencana PA online ini dapat terus berjalan ya Tuhan dengan lancar sampai nantinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan kami di sini, walaupun kami tidak dapat bertemu lagi ya Tuhan, berkumpul bersekutu bersama-sama, tapi Engkau yang terus kuatkan kami ya Tuhan. Kau lindungi kami satu persatu ya Tuhan, untuk tetap bisa dekat denganmu ya Tuhan, untuk tetap bisa berdoa, mendengarkan firman Tuhan melalui PA online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang berhak menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah mengikuti PA online pada sore hari ini. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat sore hari, malam hari, ataupun pagi hari ya mungkin ya. Tapi sebelumnya kami berdua juga mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, karena ini juga baru pertama kalinya kita mencoba hal yang seperti ini. Jadi kiranya nanti untuk kedepannya bisa terus semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi ya. Nanti teman-teman juga misalkan yang kehilangan liriknya tadi, atau yang mungkin tidak tahu liriknya, nanti bisa aktifkan subtitlenya, nanti akan ada subtitlenya di situ ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.